Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13. Mana ya? 13. Dan topiknya adalah instruksi mesin atau machine instruction. Nah, ini topik penting banget karena itulah di sini kita mulai paham bagaimana komputer itu berpikir. Kalau diibaratkan instruksi mesin itu layaknya bahasa sehari-hari yang dipakai CPU untuk berkomunikasi. Paham kan? Kayak kita pakai bahasa sehari-hari bisa berkomunikasi sama teman-teman kita. Jadi di pertemuan ini kita bakal bahas apa itu instruksi mesin, bagian-bagian di dalamnya, dan gimana CPU bisa mengeksekusi instruksi tersebut. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Setelah menonton video ini, teman-teman diharapkan bisa 1. Menjelaskan pengertian dari instruksi mesin. 2. Menyebutkan komponen utama di dalam instruksi mesin. 3. Menjelaskan jenis-jenis operasi yang dilakukan oleh CPU. Dan yang keempat, memahami gimana CPU itu mengeksekusi instruksi berdasarkan opkode dan operan. Jadi kalau kamu udah paham semua ini, kamu bakal ngerti gimana komputer melakukan hal-hal sederhana seperti menambah angka atau memindahkan data yang ternyata dilakukan lewat instruksi mesin. Lanjut. Sekarang kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Instruksi mesin adalah perintah dasar yang biasa langsung diambil oleh CPU dari bentuknya itu dalam kode biner atau kombinasi angka dan 0. Saya ulangi ya, instruksi mesin adalah perintah dasar yang langsung dipahami oleh CPU dan bentuknya di dalam kode biner atau sama dengan kombinasi angka 0 dan 1. Jadi kalau kita nulis program pakai bahasa seperti Python, C++ atau Java, semua itu nanti diterjemahkan dulu jadi instruksi mesin biar dimengerti oleh CPU. Misalnya nih, contohnya ada instruksi kayak load A5 sama panah, artinya CPU menulis 5 angka ke register A, baru add A, B, yaitu CPU menambah nilai di register A dengan nilai di B. Terus ada strong A, X, yaitu CPU menyimpan hasil dari A ke memori X. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa komputer tuh nggak tahu perintah tambah dalam bahasa manusia. Dia cuma ngerti kalau itu kode biner yang mewakili operasi tersebut. Jadi bisa dibilang tuh instruksi mesin itu adalah bahasa aslinya komputer. Lanjut. Nah, setelah instruksi mesin punya setiap instruksi mesin punya 3 bagian utama, yaitu opkode, operation code. Ini bagian yang ngasih tahu CPU kalau operasi apa yang harus dilakukan, misalnya tambah, pindah, atau bandingkan. Operan, bagian yang menunjukkan data yang mau diolah atau alamat di mana data itu disimpan. Terus addressing mode. Ini cara CPU menentukan dari mana data itu diambil dan bisa langsung, enggak langsung atau lewat register. Jadi kalau kita ibaratkan nih, opcode ini itu kayak kata kerjanya, operan itu objeknya, dan addressing mode itu petunjuk arah
ke objek tersebut. Misalnya instruksi ADDA, B bisa kita artikan tambah isi A dengan isi B. Sama dengan di sini add adalah opkodenya, A dan B adalah operannya, dan mode pengalamannya menentukan di mana A dan B berada. Kalau kita lihat lebih jauh, instruksi mesin itu punya banyak jenis operasi tergantung dari tugasnya. Yang pertama ada data transfer. Fungsinya itu buat menjalankan data dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari memori ke register atau sebaliknya. Contohnya move A, B titik. Kedua, aritmatika dan logika. Di sini CPU melakukan operasi matematika atau logika seperti add, swap, and, or, dan lain-lainnya. Ketiga, kontrol program. Ini instruksi yang bisa mengubah urutan eksekusi program, contohnya jump, share, dan return. Misalnya CPU bisa lompat ke bagian program tertentu kalau ada kondisi tertentu. Terakhir, keempat, input-output operation digunakan saat CPU berinteraksi dengan perangkat input atau output kayak keyboard dan printer. Jadi semua aktivitas komputer dari operasi paling kecil sampai ke kompleks dasarnya cuma kombinasi dari instruksi-instruksi ini. Lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang mode pengalamatan atau addressing mode. Ini penting banget karena menentukan di mana CPU harus mencari data. Immediate mode. Ini datanya langsung di mana CPU harus mencari di mana di dalamnya instruksinya ada, misalnya load A, 5 kurang nilai A langsung dipakai. Direct mode, instruksi menunjukkan langsung ke alamat memori tertentu. Indirect mode, alamatnya disimpan di lokasi lain dulu, jadi CPU harus mencari 2 kali. Terus register mode, data diambil dari register CPU. Ini yang paling cepat karena register ada di dalam prosesor. Mode pengamatan ini penting buat efisiensi karena menentukan seberapa cepat CPU bisa ambil data dari memori. Sekarang kita bisa lebih kebayang, kita lihat contoh eksekusi instruksi. Pertama, CPU mengambil instruksi dari memori. Ini tahap fetch. Lalu kontrol unik menafsirkan perintah, ini tahap dekode. Setelah itu ALU melakukan operasi penjumlahan antar nilai A dan B, ini tahap execute. Terakhir hasilnya disimpan ke register tujuannya, merupakan tahap store penyimpanan. Proses ini berulang terus untuk setiap instruksi dalam program. Jadi instruksi mesin itu adalah bagian kecil dari invocation shell yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir pembahasan nih. Jadi kita bisa simpulkan bahwa instruksi mesin adalah dasar dari semua operasi komputer. CPU hanya bisa memahami bahasa biner, komunikasi 0 dan 1 yang mewakili instruksi seperti load, store, add, and jump. Dengan memahami struktur dan cara kerja instruksi mesin, kita bisa tahu gimana komputer berpikir, ngambil keputusan, merespon data. Nah, untuk tugasnya coba kalian buat contoh sederhana instruksi mesin dari operasi matematika sederhana, misalnya penjumlahan atau pengurangan 2 nilai, dan jelaskan bagian opkode serta operannya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Kalau belum paham, ulangi video yang belum paham, materi yang belum paham tadi. Kalau perlu dicatat ya. Semangat terus belajarnya dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan topik yang gak kalah serunya.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.